Present, ma'am. Mimi Ngosim. Present, ma'am. Adel Goin. Present, ma'am. Oke, thank you. Oke kelas, sebelum kita belajar, Mem akan memotivasi kalian untuk belajar di hari ini. Oke, when I say I, you must clap your hands one time. When I say love, kalian semua akan bertepuk tangan 2 kali. When I say English, kalian semua akan bertepuk tangan 3 kali. Dan yang terakhir, ketika Mem mengatakan my adventure, ketika Mem mengatakan my class, kalian mengatakan my adventure. Oke? Oke, ma'am. I love English. My class. My adventure. Okay, thank you. For today's lesson, I won't give you some picture. Okay, student, where do you think it is? Menurut kalian ini di mana? Tempatnya di mana? Pantai. Tempat wisata. Pantai. Apakah kalian senang pergi ke pantai? Senang, ma'am. Oke, kelas. What did you do last holiday? Apa yang kalian lakukan ketika kalian sedang berlibur? Kansa? Saya pulang kampung, ma'am. Apakah Kansa berceritakan sedikit pengalaman Kansa ketika Kansa berada di kampung? Waktu hari libur bulan Juli bersemester, saya pulang ke kampung halaman saya di Waikia. Di sana saya bertemu dengan teman-teman masa kecil saya. Kami memanjat pohon langsa dan memakan buah langsa. Oke, thank you, Kansa. Itu close for Kansa. Dari pengalaman yang Kansa ceritakan, who know what we learned today? Mimi, please. Pengalaman sekolah, konteks. Oke, thank you, that's right. Hari ini kita akan mempelajari tentang recall text. Recall text oral and write simple about experiences or events. Today, we are going to learn about recall text. There are several points to learn in today. 1. The definition of recall text. 2. Purpose atau tujuan dari recall text. Next, generic structure. Example, and mungkin kita akan melakukan exercise. Yang pertama about the definition of recall text. You know what is the definition of recall text? Okay, Mimi, please. Recall text is a text which recall events or experience in the past. Okay, thank you, Mimi. Give applause for Mimi. Jadi, recall text adalah teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman atau peristiwa yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Oke, yang berikutnya tentang
serta tentang pengalaman yang sudah pernah terjadi. Yang berikut kita masuk pada generic structure of the context. Ada 3 generic structure of the context. Yang pertama adalah orientation. Orientation is introduction of the story, yaitu orientasi yaitu pengenalan who, when, where pada sebuah cerita, yaitu pengenalan tentang subjek atau orang-orang yang berada dalam cerita tersebut, when kapan, dan where di mana cerita tersebut, di mana cerita itu. Yang berikut tentang events. Events adalah tell what happened in a chronological order or sequence. Jadi, events adalah urutan pada sebuah peristiwa. Seperti contoh, hari ini kita pergi ke suatu tempat. Today. Selanjutnya besok kita akan menceritakan besok kita akan kemana lagi. Jadi hari ini, today, and the next kita bisa menyatakan tomorrow. Oke? Dan berikutnya tentang reorientation. Reorientation is closing of the story atau penutup dari sebuah cerita. Bisa juga kita mengatakan reorientation, yaitu reorientation adalah apa yang penulis ingin sampaikan ketika misalnya dia sedang senang dalam cerita tersebut, dia akan menulis cerita tersebut dan menuliskan apa yang dia rasakan pada cerita tersebut. Okay? The next about language features. Yang pertama, using simple past tense, yaitu menggunakan simple past atau verb to. Contohnya, dalam cerita tersebut itu sudah pernah terjadi di masa lampau, jadi kita menggunakan verb to. Contohnya, was, were, spent, or visited, and etc. Yang berikut tentang using chronological connection. Contohnya, then, after that, and when. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan pada urutan peristiwa tentang waktu yang dilakukan oleh si penulis ketika dia sedang berlibur atau pergi ke tempat lain, itu dia akan menceritakan urutan peristiwa yang dia lakukan. Yang berikut kita masuk pada contoh dari recount text. Saya meminta seseorang untuk membacakan teks ini kepada kita semua. Adel, please. Holiday with family at Jakarta. Last holiday, my family and I went to Jakarta. We visited my uncle's house. It had a big garden and a lot of colorful flowers and tennis court. On Friday, my nephew and I went to National Museum and went up to the top of Monument, which had to go to the golden symbol of the spirit of our nation. From the top, we could see the beauty of the metropolitan city. After that, we went to Ancol Beach to see Dunia Fantasian dolphin show. On Sunday, we went to Ragunan Zoo, and then we went home. We really enjoyed our holiday. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Adel. Give applause for Adel. Okay. From the example of recount text, mari kita lihat generic structure dari teks yang sudah Adel bacakan tadi.
pertama itu on Friday, terus and then sama on Saturday. Okay, thank you Mimi. Give applause for Mimi. Ada about reorientation atau penulis cerita atau kesan dari si penulis tentang ceritanya tersebut. We really enjoy our holiday. Okay, thank you. Ada give applause. Okay, from the example and general structure of the story, let's you work in pair. Please, Sansa and Lala, Mimi and Adele. This is your worksheet dan kalian akan mengikuti instruksi yang memberikan. Okay, Miss. Oke, dari worksheet yang sudah memberikan, kalian akan menentukan generic structure dari cerita yang berjudul My Holiday with Family at Pangandaran Beach. Kalian akan menentukan orientasi, events, dan reorientation. You have 10 minutes to work your task. Yes, ma'am. Okay. General structure and linguistic
yang termasuk dalam orientation adalah last month I and my family Pangandaran Beach, itu saja. Kemudian events itu arrived, walked, was, so, but after that sama eventually. And the orientation is, it was a memorable experience for me with my family. Okay, thank you, Mimi and Adel. Presentasi kami, terima kasih. Okay, everyone, thank you for your participation to listen about your task. And then from the lesson today, oke, dari pelajaran yang kita belajar hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, thank you. Jika tidak ada pertanyaan, Mem akan bertanya kepada kalian. Mimi, apakah Mimi masih ingat tentang tujuan dari recount text? Tujuan dari konteks itu, konteks is a text which retell events or experience within the past. Oke, thank you Mimi. Hansa, apa definisi dari recount text? The definition of recount text is a text which retell event of experience in the past. Oke, thank you. Dan yang terakhir ada apa generic structure dari recount text? General structure dari konteks yang pertama adalah orientation, introduction. Orientation yang di dalamnya ada perkenalan tentang who, where dan when kejadian itu terjadi. Kemudian events, yaitu di dalamnya kata-kata lam, bentuk kedua past tense dan juga kata penghubung. Dan yang ketiga di orientation yaitu kesan penulis pada akhir cerita. Oke, thank you Adel. You're welcome, everyone. Give applause for us. Oke, dari apa yang telah kalian jelaskan, who can to Oke kelas, who know what the conclusion from the lesson today? Apa konklusi dari pembelajaran kita tentang recount text? Oke, Tansa. Ya, conclusion dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui bahwa recount text adalah teks yang bercerita tentang pengalaman seseorang di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca, dan generic structure-nya itu orientasi, events, and reorientation. Lalu language feature yang digunakan itu verb to and using chronological connection like then, after that,